Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, semangat pagi. Bertemu lagi Bapak Ibu dengan kegiatan HIPER, Himpunan Pendidik Penggerak 4.0. Pada hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan sekolah yang siap berdaulat. Namun sebelum kita berdiskusi, kita akan menyimak dulu Pak Fatur Rahim sebagai Ketua HIPER Indonesia. Dipersilahkan untuk memberikan argumentasi kenapa sih sekolah itu harus berdaulat seperti itu. Silahkan Pak Fatur. Oke, baik, terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya sharing dulu. Oke. Bisa terlihat Bu Suci, Bapak Ibu? Bisa, Pak? Ya, sudah. Saya. Sudah bisa. Ya, masih loading ya saya. Masih loading ya? Bentar. Iya. Ya, sudah Pak. Oke, singkat saja. Ini sebenarnya di beberapa kesempatan sudah kita sampaikan terkait program Daulat Belajar ini sebenarnya. Nah, ini kenapa kita munculkan kembali terkait dengan isu-isu nasional terkait pendidikan sebenarnya. Sehingga kita munculkan kembali agar contoh misalnya dengan implementasi kurikulum Merdeka, ini kita kaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka, di mana pada prakteknya di banyak daerah kita sudah tahu ada namanya program sekolah penggerak, dan ternyata kurikulumnya dari prototipe ke kurikulum Merdeka ini hampir bisa dipastikan banyak kendala di lapangan. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan, walaupun secara teoritis dikatakan ada perubahan yang cukup signifikan. Sehingga memang perlu penetrasi ke arah sana. Makanya program Daulat Belajar ini kita dorong untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Pak Catur mungkin bisa bantu approve yang masuk. Siap. Oke. Nah, yang pertama memang kita perlu refleksi terkait kebijakan lokal maupun kebijakan nasional, bahkan kebijakan internasional terkait pendidikan di Indonesia. Kalau refleksi di tingkat satuan pendidikan, mungkin sebagian sudah dilakukan oleh sekolah. Nah, refleksi tingkat lokal juga mungkin oleh Dinas Pendidikan Provinsinya sesuai dengan tingkatannya, dan refleksi di tingkat nasional. Saat ini kita punya PMP, punya asesmen nasional, kemudian di internasional kita juga punya PISA, ya. Artinya cermin yang kita gunakan saat ini sebenarnya banyak. Cermin yang kita gunakan saat ini banyak untuk melakukan refleksi. Cuma sayangnya cermin ini hasilnya kita udah tahu, tapi hampir-hampir tidak pernah kita tindak lanjuti, gitu ya. Hampir-hampir banyak hasil ini tidak pernah kita tindak lanjuti seperti apa. Padahal tujuan kita refleksi, tujuan kita bercermin untuk tahu sisi lemah kita mungkin, sisi kelebihan kita di mana, sisi lemah kita di mana. Khususnya sisi lemah ini sehingga bisa dicarikan solusi atau obatnya lah, terapinya seperti apa. Misalnya kalau kita wajahnya ada jerawat, setelah paham
bagaimana memperbaiki lubang-lubang dari bekas-bekas jerawat tersebut. Harapannya kan sebenarnya seperti itu. Tetapi sampai sejauh ini hal ini sering terlupakan. Kita terus melakukan assessment tanpa melakukan perbaikan dari hasil yang ada. Sekarang contoh yang pertama, menurut Bank Dunia, Indonesia itu kan selalu berada di bagian bawah terus ya, selalu 10 besar terbawah. Bahkan kasarnya Bank Dunia itu mengatakan siswa kita atau masyarakat Indonesia itu functionally illiterate. Padahal kita sudah hampir 97% buta aksara itu artinya siswa kita, masyarakat kita itu hanya sekitar 3% yang tidak bisa membaca. Jadi sebagian itu sudah bisa membaca sebenarnya. Tetapi menurut Bank Dunia, functionally illiterate artinya tidak paham dengan apa yang dia baca. Ya, kita kasarannya gini, kalau mungkin di bahasa tertentu gitu ya, misalnya kita ambil bahasa Arab ngaji misalnya Al-Quran, mungkin banyak yang bisa ngaji Al-Quran, suruh baca ini paham bisa membaca surah Al-Fatihah misalnya, tetapi tidak paham maknanya. Tidak paham makna Al-Fatihah itu, apa artinya, minimal artinya apa. Belum lagi kalau kita berbicara makna, belum lagi kalau kita berbicara makna yang tersirat dari ayat-ayat tersebut. Terus aplikasinya di lapangan seperti apa. Nah, kita baru tahap bisa membaca. Sama seperti bahasa Inggris, mungkin ketika disorong satu teks naskah bahasa Inggris, mungkin siswa kita bisa membaca naskah tersebut. Tetapi ketika hal-hal terkait makna yang tersirat, apalagi harus membandingkan beberapa naskah atau teks yang ada, maka siswa kita kesulitan. Untuk itu kita disebut masyarakat Indonesia atau siswa Indonesia itu functionally illiterate. Jadi kemampuan kita itu baru di tatanan literasi membaca. Maka yang diukur saat ini pun baru literasi membaca, padahal banyak sekali leveling yang ada di literasi tersebut. Ini cermin yang pertama, dan belum pernah kita tindak lanjuti sampai sekarang. Kenapa? Karena obatnya selalu salah. Kita dari sekian tahun selalu berada di posisi 10 besar terbawah di PISA misalnya. Kemudian ini datanya, hasil 7 putaran PISA Indonesia. Tidak beda jauh dari tahun ke tahun dan selalu berada di 10 besar terbawah. Ya. Artinya apa? Artinya obat perubahan kurikulum, ini kan PISA kita ikuti dari tahun 2000. Kita tahu tahun 2000 itu kita menggunakan kurikulum KBK gitu ya. Bahkan setelah KBK itu tidak mampu mengobati PISA. Kemudian kita gunakan kurikulum 2006. Nggak bisa juga mengobati si PISA, hasil PISA ini. Kurikulum 2013 nggak bisa juga mengobati hasil PISA ini. Kemudian kurikulum Merdeka saat ini juga kemungkinan besar tidak akan bisa mengobati permasalahan yang ada ini. Kenapa? Karena memang antara penyakit dan obat ini kayaknya sepertinya juga nggak nyambung antara penyakit dan obatnya ini. Padahal Bank Dunia sudah merekomendasikan sekian yang harus dilakukan, dan sepertinya obat yang dilakukan itu tidak mengarah ke sana. Jadi kata Bank Dunia, Anda ini sebenarnya cacingan gitu ya, maka Anda harus minum obat cacing. Nah, tetapi kita menganggap obatnya bukan itu, tapi kita harus cacingan karena kurus itu bukan karena cacingan, tapi karena gizi buruk gitu ya. Sehingga yang kita obatilah bagaimana ganti obat, kita coba minum terapi, minum susu gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal cacingnya diobati dulu, maksudnya kan seperti itu. Nah, ini yang tidak terjadi.
termasuk di kurikulum Merdeka ini, ya, termasuk di kurikulum Merdeka ini, sehingga kurikulum Merdeka ini pun ketika nanti dilaksanakan dan sudah dilaksanakan 1 tahun terakhir ini memang hasilnya belum memuaskan, artinya sudah dilaksanakan lebih dari 2.500 sekolah penggerak itu melaksanakan kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka ini, hasilnya juga belum signifikan, sehingga memang ada yang salah sepertinya, atau memang kita harus ada obat pendamping gitu ya. Minum susu itu harus dilanjutkan, kurikulum Merdekanya harus dilanjutkan, tetapi ada obat pendampingnya. Jadi obat pendamping yang dikatakan oleh OECD atau Bank Dunia terkait hasil buruk PISA ini harus kita tetap minum. Artinya obat cacingnya harus tetap kita minum. Nah, ini dua pendapat hasil PISA internasional, hasil PISA, kemudian menurut Bank Dunia juga. Sekarang kita lihat sebenarnya di lokal itu seperti apa. Ini raport pendidikan jenjang SMA. Raport pendidikan jenjang SMA ini kita lihat kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan indeks karakter. Ini jenjang SMA untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia secara nasional, untuk kemampuan numerasi itu masih di bawah kompetensi minimum. Kurang dari 50% siswa kita dari sampel yang ada, dari 45 siswa yang diambil di setiap satuan pendidikan, sekian ribu jumlah satuan pendidikan yang diambil, mulai dari untuk kelas 2 SMA, itu hasilnya secara nasional kemampuan numerasi masih di bawah kompetensi minimum. Kemampuan literasi sudah mencapai kompetensi minimum, tetapi memang indeksnya ini rentangnya terlalu besar. Jadi kompetensi minimum ini istilahnya itu mungkin dari 2. Kalau kita IP itu ya indeks dari 2,0 sampai 3, artinya rentangnya banyak sekali sebenarnya. Padahal kita berharap kan IP-nya di atas 3 nih. Nah, ini belum tercapai sebenarnya. Minimumnya iya, tapi kita sebenarnya harus di atas itu ya. Ini jenjang SMA. Lalu dengan SD gimana? Kita akan lihat kenapa jenjang SMA ini bermasalah, karena jenjang SD-nya kelihatan seperti ini. Di jenjang SD kita punya masalah juga. Dan masalah ini terbawa di jenjang SMA. Mungkin kemampuan literasinya sedikit terkoreksi, tetapi tidak banyak berbeda dengan hasil di atasnya, ya. Sehingga memang ini perlu menjadi perhatian kita di kemampuan literasi dan numerasi ini. Dan kalau Bapak Ibu melihat raport pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing, andai di atas pun ini tidak berada di rentang yang relatif tinggi, gitu ya. Mungkin juga disparitas atau kesenjangan yang terjadi antara sekolah perkotaan dan pedesaan juga cukup tinggi. Nah, kemudian pemerataan hasil belajar untuk literasi ada perbedaan memang untuk di SMA ya. Ada perbedaan capaian literasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kalau di Kaltim itu antara Samarinda dengan Mahakam Ulu itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya. Begitu juga di antara, kalau kita boleh bandingkan antara Pulau Jawa dengan Kalimantan, Pulau Jawa dengan Sulawesi, itu juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Nah, ini juga sama untuk raport pendidikan jenjang SMA di indeks refleksi guru, ini jenjang SMA ini ya, belum kalau kita berbicara jenjang SD. Indeks refleksi guru dan kepemimpinan instruksionalnya itu pasif dan terbatas. Jadi guru itu lebih kepada rutinitas, ya, rutinitas untuk menggunakan cara-cara berulang dalam mengajar. Nah, ini pasif ya, bahasanya di sini bahkan pasif, perlu mendapat intensi khusus ini di jenjang SMA. Lalu bagaimana dengan di jenjang pendidikan di bawahnya, pendidikan dasar di SD? Nah, ini di SD, raport pendidikan SD ya, ini jenjang SMA, salah ketik nih, masih belum direvisi. Yang ini jenjang SD. Nah, SD itu malah lebih baik ternyata indeks refleksi guru. Kenapa? Ini banyak faktor sebenarnya. Salah satu faktornya memang SD itu jumlah siswa rasio guru dengan siswa ini relatif lebih baik. Jadi satu guru itu menangani sekian siswa.
sehingga dia bisa fokus individual kepada peserta didik. Dan SD itu cukup aktif, dikatakan cukup aktif. Kenapa? Karena memang banyak faktor tadi apa penyebabnya. Intinya refleksi guru di level jenjang SD ini dikatakan jauh lebih baik ketimbang yang jenjang SMA yang dikatakan pasif ya. Lebih kepada delivered content kalau yang di SMA, tetapi kalau di guru jenjang SD itu lebih banyak apa namanya proses ya, prosesnya itu lebih baik. Nah, ini raport sebenarnya, ini cermin semua yang perlu kita tindak lanjuti untuk proses perbaikan. Bahkan raport pendidikan ini pun yang dikeluarkan baru-baru ini keluar hasil dari asesmen nasional, survei karakter dan survei lingkungan belajar gitu ya. Ini sama sebenarnya dengan hasil visa, lebih kurang dengan hasil visa, hasil TIMSS di jenjang apa di level internasional seperti yang dikatakan Bank Dunia juga, functional illiterate itu ada benang merahnya sebenarnya. Artinya apa? Kita memang harus membuat satu formulasi, satu obat sesuai dengan kata dokter gitu ya. Walaupun nanti kita bisa apa namanya mengembangkan sendiri nanti, tetapi paling tidak resep dari dokter ini harus kita minum. Siapa dokternya? OECD, Bank Dunia mengatakan ada 12 langkah yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki ini. Tapi sayangnya 12 langkah itu sepertinya belum kita lakukan secara serius. Sehingga hasilnya dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Ya. Karena apa? Karena resep dari dokternya nggak pernah kita gunakan. Kita selalu membuat resep baru. Apa resep barunya? Ya kurikulum dari KBK. Ini kan dari 2000 ya, kalau kita lihat data tadi dari 2000, kita coba dengan KBK, gagal. Kita coba dengan 2000 KTSP 2006 gagal, 2000 KTSP 2013 gagal juga dikatakan. Dan sekarang kita coba kurikulum merdeka dan gaya-gayanya kalau dilihat baik itu kesiapan dan lain sebagainya, ini sepertinya juga nggak beda-beda jauh. Nah, untuk itu sekolah itu benar-benar harus berdaulat di sini. Artinya program nasional tetap diikuti. Apa itu program nasional? Ada kurikulum merdeka. Ini harus tetap kita ikuti. Kenapa? Karena memang arahannya seperti itu. Tetapi sekolah melalui manajemen berbasis sekolah itu harus punya apa ya, resep pendamping, obat pendamping yang digunakan untuk istilahnya untuk meningkatkan imun tubuhnya itu harus ditambah. Nggak cukup resep dari pemerintah, kita perlu resep sendiri, dan perlu juga meminum resep dari Bank Dunia yang sudah mengatakan ada 12 yang harus dilakukan. Nah, dari 12 itu ada yang di sisi satuan pendidikan sebenarnya. Kemudian ini akan jadi bola salju ya. Ada Permendagri ini di lampirannya mengatakan terkait tentang SPM ini, standar pelayanan minimal bidang pendidikan, bahwa provinsi, dalam hal ini pemerintah provinsi, gubernur beserta jajarannya di bidang pendidikan yakni dinas pendidikan, itu dituntut agar rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa itu harus naik, meningkat dari tahun ke tahun. Nah, ini ada di indikator SPM bidang pendidikan yang ada di Permendagri 59. Artinya apa? Ini kalau pemerintahnya aware dengan pendidikan, gitu ya, maka kemungkinan pemerintah daerah akan menekan satuan pendidikan, dalam hal ini mungkin kepala sekolah melalui dinas pendidikan, bagaimana meningkatkan rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional itu, yang harus meningkat dari tahun ke tahun. Dan memang di level satuan pendidikan juga dituntut untuk meningkat sekitar 0,01% setiap tahunnya untuk rata-rata kemampuan literasi dan numerasinya, spesifik di sana, walaupun
raport pendidikan di satuan pendidikan itu banyak, potretnya banyak, nggak cuma dua, nggak cuma indeks literasi dan indeks numerasi, tapi banyak sekali isi raportnya. Dan isi raport ini sebenarnya dari tahun ke tahun tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bank Dunia. Jadi raport pendidikan yang sudah rilis tersebut, yang mungkin sebagian besar sekolah sudah membaca, ini tidak berbeda jauh ya. Nah, nanti satuan pendidikan sekolah itu biasanya nekan guru. Guru mana yang ditekan? Biasanya guru bahasa dan guru matematik. Ini literasinya rendah kok, numerasinya rendah. Padahal tidak titik lemahnya bukan di situ. Artinya titik lemahnya banyak faktor yang harus dirumuskan oleh satuan pendidikan untuk mengobati agar indeks literasi dan numerasi ini meningkat. Nah, inilah yang menjadi target kan visi pendidikan Indonesia, profil pelajar Pancasila. Karena sekali lagi memang Indonesia setelah puluhan tahun itu tidak pernah punya standar siswa. Ya. Nah, pelajar Pancasila ini menjadi standar siswa Indonesia. Rujukannya salah satunya merujuk sebenarnya kepada standar siswa internasional. Jadi kita itu sudah punya standar guru, standar laboran, standar kepala sekolah, standar ini. Tapi kita tidak pernah selama ini punya yang namanya standar siswa. Itu belum pernah kita rumuskan. Bahkan standar guru kita saja yang ada SKG itu standar tahun 2007. Sekarang sudah 2022. Udah puluhan tahun yang lalu standar itu ada, belum pernah di-upgrade. Memang saat ini ada proses perbaikan standar itu. Nah, artinya standar siswa ini memang agak lambat ya keluarnya. Kita menyebutnya pelajar Pancasila. Walaupun ini kalau mau dibahas debat tersendiri ini terkait ini apakah sudah mengcover semua sila-sila yang ada di Pancasila, itu permasalahan lain. Nah, ini standar internasional siswa. Di tahun 2016 itu ISTI standar, International Society Technology and Education, itu mengeluarkan satu standar baru, namanya Computational Thinker. Jadi ada 6 standar itu tahun 2015. Di tahun 2016 mereka menambahkan satu standar, yakni Computational Thinker. Dan sampai sekarang standar ini belum ditambah lagi. Jadi ada 7 standar siswa internasional. Jadi siswa internasional harus punya yang namanya kemampuan kompetensi digital citizen. Dia harus punya knowledge constructor, dia harus innovative designer, dia harus computational thinker, dia harus kreatif komunikator, global collaborator, dan empower learner. Ini dicuplik sebenarnya berdasarkan framework kecakapan abad 21. Ini ada kreatif komunikator, komunikator yang kreatif. Nah, itu diambil dari sini sebenarnya. Salah satu payungnya itu learning and innovation skill yang sering kita sebut dengan 4C itu, yang pada praktek di lapangan di Indonesia pun biasnya sudah luar biasa 4C ini. Nah, jadi kaitannya itu dengan 4C. C yang pertama communication sebenarnya. Jadi communication itu erat kaitannya dengan kreatif komunikator, erat kaitannya dengan berkebinekaan global. Itu kalau di profil pelajar Pancasila. Nah, ini framework ini yang selalu menjadi acuan. Jadi sekolah kalau ingin mengembangkan resep sendiri, obat sendiri gitu ya. Tadi ada obat dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, obatnya itu adalah kurikulum merdeka untuk learning loss dan segala macam itu. Yang katanya 2 tahun ini kita learning loss, padahal learning loss-nya udah dari 2000, buktinya apa? Hasil PISA kita tidak pernah meningkat. Itu artinya learning loss sebenarnya yang terjadi. Nah, obat dari Bank Dunia itu mengatakan ada 12 obatnya. Kementerian mengatakan obatnya salah satunya itu adalah dengan kurikulum merdeka untuk mengobati itu. Nah, kalau sekolah ingin merancang obat sendiri sebagai suplemen tambahan gitu ya, maka acuannya adalah framework ini. Obatnya di sisi learning environment, dari iklim lingkungan belajarnya. Obatnya harus dibuat di situ, satu.
Kedua, obatnya ada di professional development, pengembangan ke profesi. Makanya kita dulu pernah mengenal yang namanya PKB itu ya. Itu di professional development ini. Pengembangannya di curriculum and instruction. Ini obatnya juga. Salah satu obat yang dikatakan oleh dengan kurikulum Merdeka tadi, ya obat juga sebenarnya karena masuk di fondasinya ini curriculum and instruction. Cuma permasalahannya sekali yang saya sampaikan tadi, obat kita itu dari tahun ke tahun, dari 2000 ganti kurikulum, nggak pernah bisa memperbaiki, menyembuhkan penyakitnya terkait dengan PISA gitu lah. Penyakit PISA ini nggak pernah bisa diobati dengan kurikulum, nggak cukup dia diobati dengan perubahan kurikulum. Kalau professional development-nya nggak diikuti, kalau learning environment-nya tidak kalau standar and assessment-nya tidak diutak-atik juga. Belum lagi kalau kita berbicara yang lainnya seperti life and career skill, learning and innovation skill-nya. Nah, artinya sekolah sah-sah saja membuat ramuan untuk suplemen agar kurikulum Merdeka itu atau kurikulum apapun itu bisa nanti menjadi obat yang mujarab ya. Nah, nanti detailnya mungkin karena memang waktunya tidak memungkinkan untuk bisa kita bahas bersama. Sekarang apa yang ditawarkan oleh Daulat Belajar? Karena sekali lagi obat kurikulum 2013, obat kurikulum darurat, obat kurikulum Merdeka ternyata berdasarkan hasil yang ada beberapa waktu terakhir itu belum bisa mengobati PISA, karena sekali lagi kita merujuknya ke hasil PISA, dan hasil PISA. Dan ternyata resepnya itu, kurikulum Merdeka ini kan praktis dengan, sekali lagi sudah setahun terakhir, itu ternyata juga nggak menyembuhkan juga, ya, masih jauh dari harapan. Nah, target program Daulat Belajar itu sebenarnya adanya sekolah piloting. Jadi kita berharap ada satu sekolah di tiap jenjang untuk setiap provinsi, ya. Jadi setiap provinsi ada minimal satu sekolah di perkotaan dan satu sekolah di pedalaman. Ya, kita berharapnya seperti itu. Ada sekolah, nah namanya juga sekolah, bukan guru. Jadi banyak teman-teman mengatakan kemarin terkait program kita ini, bisakah kita mengikuti ini? Iya, tetapi obat ini nggak akan bisa menyembuhkan kalau hanya Anda sendiri, karena obat ini sebenarnya harus diminum oleh orang satu sekolah, ya. Jadi obat ini dengan sekolah piloting ini harus diminum orang satu sekolah, nggak bisa diminum oleh satu orang guru penggerak misalnya, satu orang guru pembelajar, satu orang kepala sekolah penggerak misalnya, nggak cukup. Karena obat ini harus diminum, karena untuk menyembuhkan satu sekolah itu nggak cukup single fighter, nggak bisa ya. Jadi obat ini harus diminum oleh satu sekolah. Kalau gurunya meminta ini diminum, tapi kepala sekolah nggak setuju, nggak akan bisa berhasil juga program ini. Itu yang pertama. Sehingga memang harus satu sekolah, ya. Kedua, adanya koordinator provinsi. Nah, kita berharap nanti ada teman-teman yang memahami program ini untuk bisa memandu di level provinsi, ya. Walaupun nanti kita akan coba buat menyiapkan, kita akan coba siapkan LMS-nya terkait dengan program ini. Kemudian terbentuknya komunitas sahabat hiper, dan ini sudah terbentuk variatif sekali di tiap provinsi. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Komunitas ini ada di Telegram, ada di WA Group khusus di setiap provinsi. Ini terkait dengan GBK. Apa itu GBK? GBK itu guru berkebutuhan khusus. Jadi kalau teman-teman hiper itu udah paham sekali bahwa kita ini adalah guru-guru berkebutuhan khusus. Apapun statusnya, mau statusnya asesor, mau statusnya kepala sekolah, mau statusnya guru, mau statusnya itu guru penggerak, pengajar praktek, apapun. Kita berharap mereka ini adalah guru-guru berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu bukan berarti adalah teman-teman yang abnormal,
dari sisi fisik, tetapi ini adalah guru-guru berkebutuhan khusus yang selalu berburu baru gitu ya, terkait dengan informasi, pendidikan, pengetahuan dan seterusnya untuk memajukan peserta didik. Kemudian bentuknya adalah kerjasama. Sekali lagi bentuknya kerjasama bisa dengan pemerintah provinsi, dengan dinas provinsi, dengan dinas kabupaten kota untuk SMP, SD gitu ya, atau termasuk dengan satuan pendidikan. Kenapa? Tidak dengan gurunya bentuk kerjasama. Ya karena memang untuk memperbaiki itu harus di level provinsi, kabupaten, kota, bahkan satuan pendidikan. HIPER itu sebenarnya sudah ada provinsi yang kerjasama, yakni Bangka Belitung waktu itu ya. Tetapi memang program ini nggak sempat selesai tuntas karena memang pergantian pucuk pimpinan dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas programnya. Baru satu program kemarin itu yang sempat dilaksanakan. Nah, bentuknya program diklatnya nanti bisa jarak jauh. Dan sekali lagi program ini sebenarnya tidak ada biaya sebenarnya ya, karena ini sifatnya komunitas, tidak ada biaya. Jadi HIPER, ada teman bertanya kalau mau ini apakah nanti ada biaya khusus? Tidak ada. Tetapi kalau nanti satuan pendidikan ingin memberikan donasi, itu lain masalah. Tetapi sekali lagi tidak ada biaya khusus, kita hanya melakukan pendampingan. Ini loh obatnya harus diminum, ini yang harus dilakukan, ini yang harus diterapi. Nah, silahkan nanti satuan pendidikan melakukan terapi itu. Nah, ketika terapi itu berdampak pada implikasi, oh sekolah harus melakukan ini, pengadaan ini, nah itu memang sekolah yang harus menyiapkan itu ya. Kita hanya memandu saja, mungkin menyiapkan beberapa hal terkait program diklatnya. Itu daulat belajar itu apa sih sebenarnya? Banyak juga yang bertanya daulat belajar itu apa. Jadi terkait dengan program obat untuk mengobati PISA, AN dan seterusnya tadi, itu kita udah siapkan ada beberapa obat yang harus dilakukan dan terapi yang harus dilakukan. Tetapi secara khusus sebenarnya daulat belajar itu punya program cukup banyak sebenarnya. Jadi ada daulat pendidikan itu terkait dengan daulat tata kelola lembaga pendidikannya, tata kelola pendidik, tata kelola tenaga kependidikannya, sistem dan kebijakan akses pendidikan, penganggaran. Nah, yang akses pendidikan ini yang coba kita siasati juga nanti sedikitlah masuk nanti di dalam program yang terkait dengan bagaimana meningkatkan rapor pendidikan AN, bagaimana ya, implementasi kurikulum merdeka itu bisa berjalan baik dan sesuai dengan targetnya. Kemudian ada daulat sekolah, manajerial satuan pendidikan, pengembangan kurikulumnya, pembelajaran, sistem asesmen dan pembiayaan. Nah, di poin B, C, D ini nanti fokus kita sebenarnya. Di poin B, C, D ini fokus kita terkait dengan program daulat belajar yang untuk mengobati raport pendidikan kita, raport mutu sekolah kita, mengobati penyakit PISA tadi yang bertahun-tahun enggak berhasil juga. Nah, itu nanti di pengembangan kurikulum, pembelajaran dan sistem assessment. Kemudian daulat guru, ini kita menyebutnya guru bergerak gitu ya, bukan penggerak tetapi guru bergerak. Ada daulat mengajar, ada daulat di sistem di assessmentnya, daulat pengembangan kompetensi, administrasi pembelajaran, administrasi kepegawaian, penghargaan dan berorganisasi. Ini di daulat guru. Kemudian daulat siswanya ada daulat prestasi, daulat kompetensi dan daulat dalam berorganisasi. Karena harapannya itu akan membentuk kompetensi utuh peserta didik gitu ya. Tidak hanya akademiknya tetapi non akademiknya juga. Nah, itu sedikit gambaran umum ya terkait dengan ini. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan sementara ke Bu Suci. Baik, terima kasih Pak Fatur, luar biasa ya argumentasinya.
terkait dengan bagaimana posisi pendidikan di Indonesia, karena bermula dari munculnya kompetensi KBK itu ya tahun 2000, kemudian diteruskan tahun 2006, berlanjut 2013, dan ini adalah kurikulum merdeka. Ternyata begitu, menurut kesimpulan dari Pak Fatur, bahwa cita-cita dari Bank Dunia begitu, artinya PISA sebagai tolak ukur ya keberhasilan pendidikan secara internasional itu belum tercapai, sehingga perlu adanya obat pendamping begitu ya, dan ini dikatakan ada 12 langkah nih kalau menurut Bank Dunia. Kemudian dari HIPER sendiri menawarkan beberapa program terkait dengan daulat. Tadi ada daulat, ada daulat sekolah, guru, siswa. Wah, luar biasa ini ya Bapak Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu, kita akan berdiskusi apakah memang program ini sangat bermanfaat. Kalau saya lihat tuh, saya perhatikan analisis begitu Pak, cocok juga begitu ya, karena memang ternyata tidak hanya sekedar kurikulumnya saja yang harus berubah, tetapi ada beberapa hal terkait dengan framework tadi ya, kecakapan abad 21. Baik Bapak Ibu, silahkan siapa yang... Ini ada Pak Adi, Ibu Suyani, Bapak Aris, Ari Gunawan ini ya, Mas Ari, kemudian Pak Catur juga, Pak Yasir, silakan. Bisa mengomentari, berargumentasi, atau apapun silakan, kita berbicara. Yang penting terkait dengan bagaimana sih agar pendidikan di Indonesia itu semakin bagus gitu ya, semakin baik. Masih puasa kali ya Mas Fatur, jadi masih... Iya, sepertinya. Gimana? Pak Yasir, halo. Sepertinya dari tadi tidak memunculkan ada getar-getar begitu, atau... Masih on, Bu Suci. Pak Ari Gunawan. Ya, kita coba ini Pak Ari ini udah siap nih. Monggo Mas Ari. Wah, saya lost sedikit ya tadi ya. Halo Pak Ari Gunawan sudah. Oh Pak Yasir dulu ya. Monggo Pak Yasir, silakan. Kita akan berdiskusi terkait dengan piloting sekolah agar pembelajaran kita itu ke arah diferensiasi dan sebagainya. Itu tadi sudah diutarakan sangat panjang oleh Pak Fatur. Monggo Pak Yasir. Ya, terima kasih Bu Suci, Pak Fatur dan teman-teman dari HIPER 4.0. Menarik apa yang dibahasakan oleh Pak Fatur tadi terkait dengan program berdaulat itu. Kebetulan saya di sekolah ini sedikit juga sebenarnya mencuri-curi ilmunya Pak Fatur nih. Ya. Pak Fatur di mana nih? SMA mana nih Pak Yasir? Saya di SMA 4 Wajo, Bu, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Oke, silakan. Jadi setelah kemarin Pak Fatur itu sudah mencoba mendengung-dengungkan daulat belajar, saya mencoba komunikasi dengan kepala sekolah, sehingga lahir satu program di sekolah kami. Kami beri nama PPDB, Pak, Pendidikan Peserta Didik Berdaulat. Jadi saya menggunakan kata daulat itu. Orientasinya berdaulat ini ya bagaimana kita mengacu pada sistem 4C, keterampilan abad 21. Setelah pelaksanaan kegiatan ini kita evaluasi, ternyata betul ada perubahan yang dilakukan oleh peserta didik, khususnya bagi mereka yang mengikuti program ini. Termasuk di dalamnya karena kita orientasinya membawa mereka orientasi ke depan itu bukan lagi sekedar hanya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, akan tetapi bagaimana mencetak mereka menjadi seorang pemimpin. Dan ternyata luar biasa hasilnya. Dari aksi nyata, karena ini kami kolaborasikan dengan ilmu dari Kemendikbud, program yang bergerak itu dengan pola merdekanya, ya ternyata betul-betul mereka mampu mengaplikasikan dan mereka membuat aksi nyata yang belum pernah sebenarnya kami pikirkan bahwa mereka mampu melakukan hal yang seperti itu. Sehingga kalau bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Fatur tadi dengan program berdaulat termasuk di daulat siswa yang disampaikan itu
Saya rasa program ini ada sesuatu yang sifatnya wow, dan mau tidak mau harus kita segera realisasikan cepat, Pak. Ini adalah sekedar suara dari Sulawesi Selatan untuk kita bawa ke tingkat nasional seperti ini, Pak. Saya rasa seperti itu dulu, Bu Suci. Ya. Oke, terima kasih Pak Yasir. Jadi setuju ya bahwa ini memang sangat mendukung terhadap program pemerintah terkait dengan kurikulum Merdeka begitu ya, dan diarahkan memfokuskan kepada pembelajaran 4C begitu di sana. Terima kasih Pak Yasir dari Sulawesi Utara. Baik. Ini tadi ada Mas Ari nih yang sudah bersiap-siap untuk memberikan beberapa argumen ataupun apapun mengenai launchingnya Daulat Belajar ini dari Hiper Himpunan Pendidik Penggerak Indonesia. Silakan Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Suci, Pak Fatur, Pak Yasir yang sebelumnya sudah menyampaikan pandangannya terkait program Daulat Belajar. Kalau saya secara sederhana menyampaikan merdeka itu belum cukup, kita harus berdaulat. Nah, itu adalah salah satu kata kunci yang menurut saya menarik yang disampaikan oleh Pak Fatur. Jadi kemerdekaan yang ada itu harus ada kedaulatan di dalamnya. Nah, dari sini harapannya dengan apa yang disampaikan Pak Fatur tadi merupakan titik temu gitu ya, solusi alternatif kalau diagnosisnya salah, treatmentnya salah, nah kita harus menyiapkan pengobatan alternatifnya. Nah, jadi program berdaulat ini adalah salah satu pengobatan alternatif yang diperlukan untuk sekolah begitu, dalam rangka mencapai apa yang diharapkan, sehingga jangan sampai program Merdeka ini yang sangat bagus dan luar biasa ini tujuannya nanti tidak tercapai yang tadi yang disampaikan ya. Jadi sudah 7 kali putaran kita pisah kan belum sampai apa yang diharapkan. Mudah-mudahan dengan suplemen Daulat Belajar ini kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Saya sangat mendukung sekali nih Pak Fatur ya, dari apa yang dilakukan oleh Hiper ini merupakan terobosan bagaimana sebuah organisasi profesi itu ikut turun tangan gitu ya, ikut mengambil bagian tidak hanya ke arah selama ini kan cenderung ke arah bagaimana kesejahteraan pendidik, tapi sekarang kita bagaimana ke profesionalitas, bagaimana kita mengarah pada anak didik kita. Jadi Hiper ini merupakan cerminan kebutuhan dari guru-guru kita sebenarnya. Jadi mudah-mudahan program ini bisa menjadi titik terang Pak Fatur, Bu Suci dan semuanya. Jadi kami yang dari Jawa Pak, kalau tadi Pak Yesar dari luar Jawa, nah kami yang perwakilan Jawa ini siap mendukung ini ya. Walaupun ibu kotanya mau pindah ke tempatnya Pak Fatur, saya mendukung sekali ya. Saya mendukung sekali Pak Fatur. Ya, sementara begitu Bu Suci, pokoknya merdeka belum cukup, kita harus berdaulat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ari. Ya, merdeka belum cukup tapi perlu berdaulat begitu ya, dan Jawa siap begitu. Jawa Tengah. Mas Ari itu Jawa mana nih? Jogja. Tinggalnya di Jawa Tengah, memang kerjanya di Jogja Bu. Nah, jadi antar kota, antar provinsi. Siap. 2 jam ke Semarang Mas Ari. Baik, jadi ada titik temu ya. Jadi ada titik temu ketika sebuah program itu berjalan sehingga semuanya berhasil seperti itu. Dan tadi ada namanya pembelajaran bermakna ya Mas Fatur ya. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan sebuah teori saja, tetapi kita bisa memaknai apa sih sebenarnya terkait dengan teori secara kognitif, kemudian kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan. Mungkin kalau dari PISA itu berhasil, literasinya, numerasinya, wah luar biasa ya pendidikan Indonesia. Baik, selamat datang ini Pak Main mana tadi? Hilang lagi nih Mas Fatur ya? Iya. Ya hilang lagi, mungkin sinyalnya lagi tidak bersahabat nih. Baik Bapak Ibu, ini masih ada beberapa sahabat-sahabat Hiper yang belum memberikan argumentasinya nih terkait dengan Daulat Belajar. Monggo, ini ada Mas Aris, Mas Catur, kemudian Bu Suyani, Pak Adi. Monggo, siapa yang akan memberikan argumentasi berikutnya? Mungkin sambil menunggu nih. Pak Fatur, sambil menunggu monggo Pak Fatur. Ya.
Ya, jadi apa yang disampaikan Mas Ari tadi, bahwa memang merdeka saja itu tidak cukup. Jadi memang perlu kedaulatan ya, karena memang ada beberapa titik sebenarnya di kurikulum merdeka yang ditawarkan itu malah membuat belenggu-belenggu baru gitu ya. Jadi kekhawatiran kita itu, kalau bahasa kasarnya dulu, dari Belanda, dari Portugis dijajah Belanda, lalu dijajah Jepang, kembali lagi ke Belanda gitu ya. Makanya memang kedaulatan itu penting. Jadi jangan sampai kurikulum yang ada ini, yang baru ini, yang secara teoritis sangat bagus sekali, tetapi nanti implementasi di lapangan ini hanya membuat satu belenggu baru gitu ya. Makanya memang harus benar-benar dipahami sebenarnya apa sih esensinya, perbedaannya. Karena kalau kita lihat secara ini mungkin tidak ada bedanya sebenarnya dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kita dikatakan ada project, sebelumnya juga ada project. Ketika pembelajaran berdiferensiasi, belajar bermakna, itu di sebelumnya juga sudah ada itu juga. Lalu bedanya apa? Makanya menurut OECD, Bank Dunia, Anda itu punya penyakit yang Anda obati sudah dengan obat beberapa kali, tapi nggak pernah menyembuhkan penyakit Anda gitu. Nah, ini sebenarnya kita kan harus refleksi bahwa oh ternyata kita berobat dengan merubah kurikulum itu tidak pernah membuahkan hasil sebenarnya selama ini. Termasuk saat ini kita berharap dengan kurikulum merdeka itu sama halnya optimismenya ya. Sama hanya optimismenya beberapa waktu yang lalu di tahun 2006 kita sangat optimis dengan 2006 ini akan meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Di tahun 2013 dengan kurikulum 2013 dengan begitu yakinnya, begitu banyak instruktur nasional kurikulum 2013 gitu ya, bertebaran di seluruh penjuru tanah air, ada instruktur kota, instruktur provinsi, instruktur nasional, toh juga nggak ada impact-nya gitu ya. Bahkan kita-kita ini yang termasuk mensosialisasikan kurikulum 2013 atau kurikulum 2006 sebelumnya mengatakan kurikulum merdeka ini obat yang mujarab nih daripada kurikulum 2013. Begitu juga saat 2013 kemarin, bahwa yang 2006 ini banyak kelemahan. Jadi akhirnya kita hanya pada satu titik berubah nama gitu ya, berubah nama dari satu nama ke nama lain, dari kurikulum satu ke kurikulum lain, sehingga tidak ada yang signifikan terkait dengan perbaikan pembelajaran, capaian peserta didik kita, kompetensi kecakapan abad 21 yang bisa dicapai. Mungkin gitu. Saya tambahannya lagi Bu Suci. Baik, terima kasih Mas Fatur. Beberapa argumen kembali ya untuk semakin memperhangat diskusi kita pada siang hari ini. Ini sudah beberapa teman juga banyak bergabung. Pak Fatur, monggo silakan siapa yang akan mencoba untuk memberikan argumen menanggapi terkait dengan program baru dari Hiper Pendidikan Indonesia. Hiper Pendidikan apa nih? Himpunan Pendidik Penggerak. Waduh, jadi salah-salah nih. Mohon maaf. Baik, silakan ada Ibu Komang dari SMA mana ini? Ibu Komang. Halo? Masih sepi. Pak Catur, silakan Pak Catur. Oh, Pak. Nah, ini Bu Komang, monggo. Apakah akan memberikan beberapa argumentasi terkait dengan program baru dari Hiper, Bu Komang? Monggo. Saya menyimak saja dulu Bunda, karena sekolah saya belum menjadi sekolah penggerak. Dan saya baru daftar menjadi CPP Angkatan 7. Jadi sama sekali tidak paham tentang Merdeka Belajar dan sebagainya. Ikut saja Bunda. Terima kasih. Baik. Tapi tidak mesti harus sekolah penggerak, Bu Komang. Jadi kita semua berdiskusi terkait dengan bagaimana sih membuat pendidikan Indonesia itu semakin berhasil dan sesuai dengan cita-cita
agar kita itu tidak menjadi stagnan di dalam hasil PISA begitu. Nah ini di HIPER Indonesia itu membuat sebuah program baru yaitu Daulat Belajar sebagai obat pendamping gitu ya, pendamping dari munculnya kurikulum merdeka. Baik, terima kasih Bu Komang. Mungkin Bu Lisna ada nih, Bu Lisna dari mana nih Bu Lisna? Halo? Wah, memang ini puasa Mas Fatur, jadi tidak seperti biasanya khusus ya gitu ya. Mudah-mudahan nanti rekaman dari Pak Yasser bagus itu nanti, sehingga nanti teman-teman yang baru bergabung bisa menyimak ulang gitu ya diskusi kita sejak dari awal. Iya. Semoga begitu Mas Fatur, pasti bagus ya, karena Mas Yasir kan luar biasa nih kalau dalam hal IT. Baik, Pak Adi. Halo Pak Adi. Oh Bu Suyahni ya, silakan Bu Suyahni, monggo. Ya, terima kasih. Sepertinya saya juga belum begitu mengenal ini dengan Bu Suyahni ya. Pak Adi kenal belum nih? Ini belum ini Bu Suyahni, silakan Bu Suyahni. Iya, saya satu daerah dengan Pak Fatur, Bu Suci. Cuman saya dari SMA Negeri 2 Bontang, Pak Fatur dari SMA 10 dulu ya, tapi Pak Fatur kan sudah melalang buana kemana-mana. Tapi saya sudah agak lama mengenal Pak Fatur. Iya. Ya, ketika saya jadi IN juga pernah diajar oleh Pak Fatur. Iya. On dulu ya, tahun 2013 ya. Iya. Iya. Silakan Bu Suyati, monggo. Ya, terima kasih Bu Suci. Jadi saya sangat mendukung sekali program ini. Apalagi sinkron dengan program sekolah penggerak. Nah, untuk program sekolah penggerak kebetulan memang saya masih baru belajar. Di sekolah kami sudah ada satu guru yang masuk dalam pendamping penggerak. Nah, ini juga saya andalkan untuk memajukan sekolah. Mungkin kalau dilihat dari tadi penjelasan Pak Fatur ya, kenapa kita ini kok nampaknya belum juga beranjak dari apa yang sudah jadi latar belakang program-program sebelumnya. Kalau mungkin saya berpendapat, memang di awal tadi saya sudah pernah membuka perbincangan gitu. Jadi dikatakan memang program kurikulum merdeka itu sebetulnya kan program transformasi gitu ya. Dari dulu yang namanya ada program, ada sekolah rujukan, ada sekolah zonasi dan sebagainya. Bahkan di pembelajaran abad 21 itu kan sudah harus ada PBL, Project Based Learning, tetapi belum juga mengena gitu. Kalau saya mengamati mungkin dari asesmennya ya, dulu nampaknya kita masih sekitar 2 tahun ini ya bebas dari UN ya, 2 tahun apa 3 tahun ini ya. Nah, itu kita membuat asesmen yang notabene itu pernah juga distandarkan asesmen kita. Nah, sekarang ini asesmen yang nantinya akan kita lakukan karena sudah ada AM ya, asesmen nasional, itu nampaknya guru-guru sudah harus mengarah ke bentuk asesmen yang seperti itu. Bukan lagi asesmen yang masih masih belum merdeka. Nah, kalau saya lihat soal-soal di asesmen nasional itu sudah mengakomodir apa yang dikatakan sebagai merdeka dalam belajar itu. Nah, saya harap karena kementerian kita sudah jadi satu dengan perguruan tinggi, nanti ke depan untuk tes ke perguruan tinggi itu juga akan linear seperti itu. Apa yang ditakutkan para guru dan siswa selama ini adalah ketika kita mau menerapkan merdeka belajar atau pembelajaran yang seperti dituntut oleh asesmen nasional itu, dikhawatirkan nanti ketika anak-anak harus memasuki perguruan tinggi itu bentuk soalnya berbeda. Nah, itu salah satunya. Jadi guru-guru semacam memberikan pembelajaran itu berorientasi pada UTBK, soal-soal UTBK. Nah, oleh karena itu ketika nantinya sudah ada sinyal-sinyal bahwa nanti anak-anak itu ketika dia setelah menjalani pembelajaran di SMA lalu masuk kuliah, itu dia bisa mengerjakan soal-soal UTBK, soal-soal tes masuk perguruan tinggi dengan baik. Nah, itu karena apa? Karena bagaimanapun output siswa dari SMA untuk masuk perguruan tinggi itu masih menjadi menjadi gengsi sekolah begitu. Jadi mungkin
permasalahannya adalah kami guru-guru itu belum memahami secara baik apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari satu pembelajaran jika soal-soal atau output dari pembelajaran atau assessment dari pembelajaran itu adalah seperti soal-soal yang seperti sekarang ini, seperti AN ini. Seolah-olah misalkan kalau di biologi itu pembelajaran yang misalkan klasifikasi virus itu sudah tidak seperti itu lagi, harus dalam bentuk IC yang anak-anak bisa menggabungkan antara antara konsep klasifikasi itu dengan pembelajaran atau dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi soal-soal yang nampaknya itu adalah sangat-sangat komprehensif. Nah itu mungkin yang harus diperbaiki di dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan pembelajaran yang berdaulat ini saya menyambut baik gitu ya. Karena di situ guru-guru atau kami akan belajar bagaimana membuat atau men-setting pembelajaran, kemudian mengukur hasil belajar, dan nantinya akan ke depan itu akan menghasilkan anak-anak dari satu sekolah yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi lebih banyak. Karena kemampuannya sudah sangat meningkat. Nah seperti itu mungkin Bu Suci. Iya, terima kasih Bu Suyatni. Baik, ini ada argumen baru ini Mas Fatur. Jadi asesmen yang sudah dilakukan dan sesuai dengan apa nih ya, pembelajaran bermakna begitu, sehingga nantinya ketika akan mengerjakan soal-soal perguruan tinggi dan nantinya juga semoga karena ini merupakan sebuah apa ya namanya satu konsep gitu ya, sehingga dari Dikti juga memunculkan soal-soal yang setipe sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, mungkin seperti itu. Namun demikian kalau misalnya asesmennya sudah kuat, sudah bagus, maka ketika mengerjakan soal UTBK juga bisa ya Mas Fatur ya. Silakan Mas Fatur menanggapi pernyataan dari Bu Suyatni, monggo. Jadi menarik nih sebenarnya diskusinya ini. Kalau tatap muka lebih enak lagi ya. Jadi gini, saya masih ingat dan mungkin kita masih ingat, kita belajar soal HOTS itu teman-teman itu secara nasional tuh berbagai lembaga termasuk kementerian itu melatihkan soal HOTS yang dulu kita katakan itu adalah soal terbaik yang ada gitu ya. Itu dari 2014 itu sudah mulai luar biasa itu sampai sekarang. Tapi di tahun-tahun belakangan ini 1 tahun 2 tahun udah mulai redup dah itu ruh dari itu. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa memang sekali lagi soal ini bukan satu-satunya, paradigma terkait assessment ini bukan satu-satunya. Kenapa? Karena memang bukan di situ. Jadi kalau di HIPER kita menyebutnya itu adalah high QT. Jadi kita menyebutnya itu high QT, high quality test item base. Berdasarkan teori yang ada, mestinya soal-soal seperti itulah yang dikembangkan. Kenapa? Karena memang mau soal itu se-hot apapun, mau soal itu se-AN apapun, itu tidak akan bermakna apa-apa, tidak akan menjadi apa-apa ketika soal itu sudah tidak layak lagi untuk diujikan gitu loh. Makanya memang yang harus kita gunakan itu adalah kalau Bapak Ibu ini loh, mungkin Bapak Ibu harus punya buku ini bagus nih buku ini. Enggak kelihatan ya. Nah ini mungkin pernah dulu saya ini Teacher as Architect. Jadi guru itu harus sebagai seorang arsitek. Di sini dikatakan bahwa memang ada satu pokok bahasan kecil sebenarnya nggak detail, setebal ini nggak detail dia membahas terkait high quality test item base. Jadi bukan soal HOTS, karena memang pada prinsipnya nggak ada itu soal HOTS. Karena yang ada pembelajaran HOTS-nya mestinya. Jadi soal HOTS itu nggak ada. Kenapa? Karena memang soal apapun, ketika soal itu sudah tidak bisa membedakan mana siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, mana siswa memiliki kemampuan di atas rata-rata, dia akan tertolak. Ada satu soal HOTS dibuat sedemikian rupa oleh guru misalnya, dan soal HOTS ini kan pasti berstimulus, dan soal berstimulus ini kemungkinan mengarah sudah ke asesmen nasional, walaupun tidak dekat ke sana, mengarah ke soal-soal mirip-mirip kita. Tetapi sekali lagi, soal sebagus apa-apa, se-HOTS apapun, sampai pada satu titik ketika semua siswa bisa menjawabnya,
atau tidak ada satupun siswa menjawabnya, bisa menjawabnya, maka soal itu akan tertolak. Itu hukum statistiknya itu seperti itu. Maka memang AN ini sekali lagi, kalau pengobatan kita memang pengobatan itu ada dari hulu, ada dari hilir. Kalau kita dari hulu itu mengobati gurunya dulu, cara guru mengajar, menyiapkan kurikulumnya, itu dari hulu pengobatan. Tetapi kalau assessment, ini pengobatan dari hilir. Kita coba membalik dari hilir, nggak ada salahnya juga. Kita buat assessment dulu, kelihatan hasilnya, baru dari hasil jeleknya ini di mana, itu yang kita obati. Kan logik, berpikir logik kan harapannya seperti itu. Jadi, tetapi kan kita sudah punya PISA sudah jelas, hasil UN itu juga sudah jelas, sebenarnya dari sana juga bisa di ini. Tapi obatnya sebenarnya nggak pas-pas nih obatnya. Nah, kita belum pernah sebenarnya menggunakan resep Bank Dunia itu, kita gunakan 100% itu belum pernah. Makanya memang sekali lagi soal ini baik, guru bisa membuat soal yang mengarah seperti asesmen nasional itu bagus, tetapi sekali lagi jangan nanti terjebak di situ lagi. Jangan-jangan ini nanti jebakan baru seperti hanya jebakan soal hoax. Tadi dari 2014 ini booming banget gitu ya, sampai paling tidak di tahun 2020, bayangkan hampir 6 tahun ribut di mana-mana, sedikit-sedikit hoax. Tapi ujung-ujungnya bukan obat yang mujarab juga. Ternyata begitu dihadapkan dengan asesmen nasional, udah belajar gurunya hoax, sudah dilatih tentang hoax, istilahnya itu. Tapi ujung-ujungnya dari 2014, 15, 16, 17, 18, di 2021 kita gunakan asesmen nasional, ternyata nggak menyelesaikan masalah si hoax ini gitu. Artinya kalau paradigma dari hilir ini bagus, tetapi sekali lagi ini bukan satu-satunya. Makanya memang perlu ada alternatif pengobatan. Bahkan sekali lagi bukan alternatif ya, pengobatan Bank Dunia itu saya pikir itu pengobatan utamanya. Kurikulum Merdeka ini alternatif sebenarnya, pengobatan alternatif. Kenapa? Karena yang mengakses kita di tingkat internasional itu jelas. Kita kan selama ini mengacu ke PISA itu OECD itu lari nanti Bank Dunia juga ujung-ujungnya. Apa kata mereka? Ini loh masalah kalian, ini loh obatnya. Itu yang nggak pernah kita lakukan secara konsisten sebenarnya. Nah, jadi kurikulum berganti, makanya ketika kita berganti kurikulum 2000 KBK, kita obati dengan KBK, PISA yang pertama gagal, kita obati dengan KTSX juga gagal, kita obati dengan kurikulum juga gagal. Sekarang kita coba obati dengan kurikulum Merdeka yang sebenarnya enggak, kalau mau tega mengatakan sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga dengan kurikulum 2013. Kenapa? Karena esensi kurikulum Merdeka itu juga ada di kurikulum 2013. Maka kita akan khawatir sekali dengan investasi sekian banyak, tetapi nanti hasilnya tidak maksimal. Investasi kita ya terkait dengan kurikulum Merdeka ini luar biasa. Ada guru penggerak yang investasinya juga luar biasa. Padahal guru penggerak ini apa sih sebenarnya bedanya kemarin dengan guru pembelajar gitu ya? Kita udah program lama tuh guru pembelajar, tapi juga belum maksimal. Kemudian terkait dengan perguruan tinggi juga, perguruan tinggi ini tidak bisa juga menjadi satu-satunya acuan kita ya. Kenapa? Karena bukan Indonesia, dunia saat ini sedang memasuki masa disrupsi yang luar biasa ya. Ke depan lembaga yang bernama sekolah, lembaga yang bernama perguruan tinggi itu bisa jadi hanya tersisa nama kalau memang mereka hanya tujuannya untuk menghasilkan ijazah. Kita sekolah itu kan sebenarnya untuk mendapatkan ijazah ya, kasarannya kan seperti itu, bukan untuk memperoleh kompetensi. Beda ketika seseorang kursus di lembaga kursus, dia mau kursus komputer, dia mau kursus mengetik, memang ingin mendapatkan kompetensi mengetik. Tetapi kalau ketika kita sekolah,
mayoritas dari kita tujuannya menyekolahkan itu agar anak dapat ijazah. Nah, ijazah ini kita sudah masuk sejak 2013 kemarin. Ijazah itu sudah tidak menjadi hal yang penting. Bahkan di beberapa perusahaan raksasa dunia, dia tidak melihat lagi Anda lulusan Harvard, lulusan Cambridge, atau lulusan UI, ITB, nggak lagi. Anda cum laude apa nggak lagi dilihat. Memang kompetensi, sekali lagi kompetensi apa yang bisa bersaing di dunia sana 5-10 tahun yang akan datang. Apa sih tantangan siswa ini? Ini yang sebenarnya harus kita persiapkan. Jadi sekolah itu untuk mempersiapkan itu. Mata pelajaran itu hanya tools, alat untuk bisa mencapai itu. Mestinya seperti itu. Sekolah itu hanya alat untuk bisa mencapai itu juga. Kurikulum juga hanya alat untuk mencapai itu, kompetensi itu. Nah, untuk itu memang banyak PR-nya, termasuk ego mata pelajaran. Ini kan sampai sekarang kurikulum Merdeka pun masih ada ego mata pelajaran. Ketika sekarang tidak ada mata pelajaran secara spesifik fisika, kimia, biologi di kelas 10 untuk SMA misalnya, itu udah ribut. Mata pelajarannya hanya IPA, mata pelajaran hanya IPS. Ego mata pelajaran selalu muncul. Nggak bisa dihindari itu. Tetapi kita nggak sadar bahwa mata pelajaran itu hanya tools, alat sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional kita, mengembangkan potensi peserta didik yang memiliki kemampuan spiritual, sosial, berpengetahuan, cakap, sehat jasmani, dan seterusnya itu. Jadi PR kita banyak sebenarnya. Jadi kita cobalah sedikit, kita mulai dari daulat belajar itu. Mudah-mudahan bisa menjadi obat pendamping. Obat utama, sekali lagi, obat utama itu adalah apa yang disampaikan oleh Bank Dunia. Itu obat utamanya. Kurikulum Merdeka, program daulat belajar kita ini sebenarnya sejatinya hanya obat pendamping yang belum tentu mujarab sebenarnya. Tetapi sekali lagi, Bank Dunia yang mengakses kita, OECD, PISA gitu ya, ya mestinya dokter yang mengakses itu kita ikuti gitu loh, ya. Dokter yang mengakses itu kita ikuti, bukan kita membuat obat sendiri. Setelah datang ke dokter, kata dokter, Anda ini cacingan, dikasih obat lalu kita nggak mau dengan obat itu. Enggak dok, saya ini bukan cacingan, tetapi saya ini hanya gizi buruk, sehingga cukup minum susu. Nah, susu ini hanya suplemen. Daulat belajar itu suplemen, kurikulum Merdeka itu suplemen. Obat cacing itu yang harus diminum yang utama. Saya pikir itu, Bu Suci. Wow, luar biasa. Jadi kalau memberi obat itu yang tepat begitu ya Mas Fatur sebenarnya dalam era disrupsi ini begitu. Menarik sekali bahwa munculnya kurikulum Merdeka itu memang mendapat tanggapan dari berbagai macam kalangan ya, baik dari akademisi di perguruan tinggi ataupun malah dari guru-guru sendiri ya. Apa sih bedanya antara kurikulum 2013, apakah hanya sekedar nama begitu, dengan munculnya program guru penggerak dan sebagainya, itu juga merupakan tanda ya perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. Namun demikian, apakah hal itu nanti akan menjadi sebuah sarana agar tadi apa yang dikatakan oleh Mas Fatur, agar kompetensi siswa itu terbentuk ya, baik dari sisi kognitif, karakter maupun keterampilannya begitu, kita mengikuti begitu ya, kemudian sambil berdoa atau bagaimana nih? Tapi yang pasti saya sangat salut dengan program HIPER tentang daulat ya, program daulat yang luar biasa, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan ini ya, terutama dari guru-guru. Kemudian tadi dikatakan oleh Mas Fatur bahwa tidak hanya sekedar guru saja yang daulat, tetapi dari kepala sekolah, kemudian nanti ada hubungan yang bersinergi dari provinsi maupun dari bagian-bagian yang lain supaya program ini bisa terimplementasikan. Seperti itu ya, sepertinya Mas Fatur. Baik, adakah yang akan memberikan satu kali lagi mungkin argumentasi? Bapak Ibu yang hadir ini baru
hadir ya, karena mereka taunya Wita itu terpaut 1 jam Mas Fatur. Jadi mungkin kita harus membiasakan bahwa negara Indonesia mempunyai 3 waktu. Ya, jadi memang teman-teman ini belum terbiasa karena banyak tadi sudah terlanjur kelewat banyak, nanti aja udah lihat rekamannya. Jadi memang hiper itu sejak awal dibentuk 2019, basis kita itu adalah waktu Indonesia bagian tengah. Kita menyebutnya waktu hiper, ya. Waktu hiper itu standar time-nya itu, hiper time itu adalah waktu Indonesia bagian tengah. Dan memang mestinya teman-teman ini juga harus terbiasa karena IKN Nusantara itu sudah ditetapkan di Kalimantan Timur, dan itu zona waktunya adalah WITA, WITA ya, bukan WIT, bukan WIB. Jadi mulai sekarang mestinya harus sudah terbiasa dengan WITA nih teman-teman ini. Iya. Sebagai seorang pendidik ya harus mengikuti dengan cepat gitu ya, mindsetnya harus cepat berubah begitu ya Mas Fatur ya. Baik Mas Fatur, ini mungkin waktunya sudah cukup ya, karena kita tadi rencananya hanya 1 jam, kita sudah sampai 20 menit. Mungkin Mas Fatur akan memberikan satu closing ya, terakhir silahkan. Iya, terima kasih Bu Suci. Sekali lagi ini sebenarnya sosialisasi saja, karena memang banyak teman-teman bertanya itu program apa sih lagi yang didorong oleh hiper nih, Daulat Belajar. Jadi Daulat Belajar itu tadi sudah kita sampaikan banyak sekali sebenarnya programnya, tetapi yang akan kita angkat untuk minimal bisa menjadi obat pendamping gitu ya, terkait dengan rapor pendidikan kita, terkait dengan PISA, termasuk untuk penetrasi bagaimana kurikulum Merdeka ini tidak bernasib sama dengan kurikulum KBK, tidak bernasib sama dengan kurikulum 2006, 2013, hanya sekedar ganti nama, ganti kurikulum. Maka memang perlu ada pemahaman yang lebih luas lagi terkait esensi dari perubahan sebuah kurikulum itu untuk mencapai apa. Nah, ini nanti di program kita ini tentu di diklat yang akan kita adakan, tapi memang basisnya sekali lagi harus satuan pendidikan, karena kalau kita hanya seperti ini, saya misalnya sampaikan dengan Bu Suci, di mana Bu Suci bukan decision maker dari satuan pendidikan, hanya menjadi informasi untuk Bu Suci saja, yang nggak bisa diimplementasikan. Sama ketika ini juga kita diseminasikan teman-teman guru yang tentunya ada guru penggerak misalnya, juga nggak akan bisa berbuat banyak juga. Kenapa? Karena pengambil kebijakan di satuan pendidikan itu adalah kepala sekolah. Syukur-syukur kalau kita bisa mewarnai kebijakan di kabupaten kota atau kerjasama dengan pemerintah provinsi atau dinas provinsi. Kalau kerjasamanya dengan pemerintah provinsi dan dinas provinsi, tentu cakupannya akan lebih luas lagi, yang akan dipengaruhi seluruh sekolah, ya, seluruh sekolah yang ada itu bisa didikte gitu ya sama gubernur, sama kepala dinas. Tetapi kalau hanya parsial guru per guru ini memang kita kesulitan. Maka yang kita cari adalah sekolahnya. Nah, ketika sekolahnya ada, ini yang coba kita garap, meskipun satu saja misalnya, nggak apa-apa, ini akan coba kita garap, kita support gimana ini bisa menjadi sekolah yang benar-benar berdaulat ya, dalam melaksanakan pendidikan di daerahnya. Saya pikir demikian dari saya, mudah-mudahan rekamannya sukses ini Pak Yasir, untuk bisa nanti kita bagikan dengan teman-teman yang hadirnya nanggung, masuknya yang enggan masuk karena udah terlanjur terlambat katanya, dan macam-macam alasan nih, mudah-mudahan bisa nanti kita publikasikan biar bisa diterima kembali. Saya pikir demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fatur. Demikian diskusi kita dengan program Daulat Belajar. Adi? Ya, demikian kegiatan diskusi untuk hari ini terkait dengan program Daulat Belajar dari Himpunan Pendidik Penggerak 4.0. Yang pasti bahwa Hiper selalu berkeinginan untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan selalu mendukung program pemerintah seperti itu. Akhir kata, saya Suci Hadani minta maaf kalau misalnya ada kesalahan ketika memandu jalannya diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi selalu. Semangat pagi. Sampai ketemu Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Iya. Sampai